kembali dalam diskusi kita mengenai Visual Basic ini. Saya klik dulu ya ikonnya, masuklah kita di Windows dari Microsoft Visual Basic. Nah, pada saat yang lalu ya saya sudah membuat program mengenai matematik sederhana, penambahan pengurangan. Nah, akan saya lanjutkan sekarang. Nah, kalau biasanya kita memakai new project, sekarang kita open project ya, project yang lalu saya buka kembali ya. Judulnya adalah ini ya, tambahku rahmat. Ini dia programnya ya. Masih dipanggil, kita lihat nanti formnya adalah ini ada programnya, kemudian ini adalah formnya ya, yang pada saat yang lalu formnya itu ada 4 ya, text boxnya ada 4. Saya akan menambah 1 di sini, saya turunkan, ini bisa saya perbesar ya, jadi formnya saya perbesar, kemudian saya isikan sebuah text box lagi di sini ya, text box nih ya. Saya tanamkan di sini ya. Yang akan saya tambahkan di sini adalah, kalau di atas tadi tambah kurang, ini mungkin perkalian ya. Tetapi sebelumnya saya ingin meletakkan ini text box 1 ya, kita lihat di sebelah kanan text box 1 ya. Ini posisinya adalah di ini teksnya, ini text alignment ya. Text alignment ini saya letakkan dia di center supaya nanti waktu menulis angka dia di tengah. Begitu pula sekarang juga dengan text box 2 ya. Alignmentnya saya pindah menjadi di tengah ya. Ketiga juga begitu, mana tadi, alignment saya ganti menjadi di tengah. Keempat juga begitu ya. Text alignment saya taruh di center. Kemudian ini text alignment juga saya taruh di center. Nah, jadi kita lihat nanti hasilnya semua tulisannya ada di tengah. Nah, sekarang saya akan menambahkan apa yang disebut dengan label ya, supaya kita tahu ya, tadi ya kita sudah text box, sekarang saya memasukkan label di sini ya. Ini ada label 1. Tulisan label 1 ini saya ganti ya di sebelah kanan menjadi A huruf besar ya. Kemudian saya berikan label lagi di sebelah sini, kita lihat ada lihat di sini ya, label A ya. Atau saya mau perbesar dikit ya. Ini saya perbesar menjadi 10 ya. Jadi ini menjadi 10 supaya agak besar sih, tengahkan. Kemudian saya tambahkan label lagi di sini. Label. Nah, saya tambahkan lagi label di sini. Ini saya ganti tulisannya, dia sebelah kanan ini label menjadi B. Nah, baik, sekarang fontnya juga saya ganti menjadi 10. Nah, muncullah B di situ. Nah, saya naikkan dikit. Nah, di sini saya tambahkan label lagi di sebelah sini. Ya. Ini untuk panduan. Nah, saya toolbox lagi. Ini kemudian ada label. Nah, saya masukkan di fontnya, labelnya di sini. Tulisan dari label ini adalah saya berikan untuk mudahnya A ditambah B sama dengan. Ya, artinya ini adalah hasil penambahan. Ya. Oke, teksnya saya perbesar. Ini fontnya ya, ini fontnya saya perbesar supaya terlihat. Saya memakai dia font katakan 12 ya. Oke, jadi ini label ini saya pakai untuk mengartikan ini ya. Kemudian saya tambahkan label lagi di bawahnya ya. Di bawahnya saya tambahkan label lagi ya. Agak makan waktu ya. Kemudian ini adalah
Saya ganti menjadi teksnya label 4, saya ganti menjadi A minus B sama dengan, ya. Kemudian fontnya saya perbesar seperti tadi, ya, jadi 12, ya, sehingga terlihatlah seperti ini. Ya. Oh, saya kurang salah memberikan tandanya, ya. Ganti teksnya ini bukan underscore tapi minus, ya. Oke, saya ganti. Sedangkan yang bawah ini saya tambah lagi label, ya. Label di sini apa yang ingin saya lakukan di sini adalah saya ganti labelnya A kali B. Jadi ini mewakili pewakilan, ya, perwakilan tentang matematik sederhana. Kemudian fontnya saya ganti menjadi 12. Nah, oke, sementara selesai labelnya untuk menunjukkan, belum ada sama dengannya ini. Sehingga kita lihat ini adalah hasil yang akan kita lakukan. Nah, sementara kita lihat bahwa dihitung ini, baru ada untuk text box yang 3 dan 4. Ya, saya klik. Ya, sedangkan yang kelima belum ada. Ya, saya copy ini. Ya. Nah, copy, kemudian saya letakkan di bawahnya. Nah, kemudian di paste. Ini adalah untuk text box 5. Ya, text box 5. Jadi text box yang baru kita itu. Kemudian hasilnya adalah 2. Ya, nanti Anda perhatikan di bawahnya ini akan ada garis bergelombang. Ya, lihat ini bergelombang ya. Nanti setelah ini hasil 2 juga bergelombang. Karena apa? Belum dideklarasikan. Ya, ini harus kita deklarasikan di atas ini, ya. Nah, kita tulis di sini adalah hasil 2. Ya, nanti kita lihat bahwa error ini akan hilang, ya, kalau sudah dideklarasikan. Tidak ada garis bergelombang di sini. Ya. Baik, jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan, ya, sehingga kita lihat hasilnya nanti, ya. Nah, ini tabelnya sudah keluar. Nah, sekarang saya tuliskan di sini, misalnya, ya, A ditambah B. A yang pertama saya menunjukkan nilai 3. Ya. Kemudian B-nya adalah 4. Kita perhatikan, ini A plus B, ya, ini A min B. Hasilnya pasti minus. Dan ini A kali B. Ya. Sekarang saya eksekusi, hitung. Nah, ini. Ya. Kita perhatikan, oh ini ada yang salah ini. Ya. Rupanya ini belum saya ganti. Oke. Saya maunya A kali B kok tidak diganti. Ini, ya. Ini perintahnya. Nah, kali itu lambangnya adalah astrik, ya. Enggak salah astrik, mudah-mudahan saya enggak salah, ya. Jadi kita coba-coba, kemudian sekarang saya eksekusi. Ya. Oke, ini saya ganti 6, ini saya ganti 4, kemudian hitung. 6 kali 4 sama dengan 24, berarti betul ini lambangnya adalah astrik. Nah, kita perhatikan A dikurangi B, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi ini adalah program matematik sederhana yang sudah ditambahkan label, ya, supaya program Anda lebih baik. Jadi misalnya Anda punya program mengenai penyelesaian motor bakar, misalnya turbin air, ini bisa dilakukan seperti ini. Satu tergantung terhadap yang lainnya. Nah, hasil di sini itu bisa digabungkan menjadi suatu ekspresi, ya. Misalkan num 1 tambah num 2, ya, ditambah lagi dengan hasil 1 misalnya. Karena dia sudah punya nilai, itu bisa. Ya. Ini salah satu cara kita mulai mempelajari bagaimana membuat sebuah program, ya, yang diagram alirnya lengkap tentang perencanaan, ya, merancang sebuah misalnya desain motor bakar. Saya kira demikian.